Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan masih bertahan di zona merah, tapi laju pelemahan lebih ke arah terbatas jika dibandingkan dengan pelemahan dalam secara intraday hari ini. Di mana di posisi penutupan sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup di 7.594.111. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976. Dan saat ini sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Mayang Anggita yang merupakan senior technical analis Panin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Ibu Mayang. Selamat sore, apa kabar Ibu? Halo sore Mas Devi ya. Terima kasih Bu Mayang sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di perdagangan awal pekan Bu Mayang, indeks harga saham gabungan tergelincir. Tadi sempat bergerak di level 7.600-an Ibu memasuki perdagangan sesi kedua. Tekanan terhadap indeks harga saham gabungan semakin dalam dan sudah di 7.500-an. Secara intraday IHSG kembali mengalami fluktuatif hari ini. Analisis Anda secara teknikal. Iya, jadi seiring Jumat lalu itu IHSG-nya ditutup di zona merah, artinya pada pekan lalu itu sebenarnya udah kelihatan tanda-tandanya nih Mas, bahwa IHSG itu cenderung diwarnai oleh aksi profit taking. Maka tadi pagi itu kita prediksi bahwa investor atau pelaku pasar itu perlu waspada karena memang ada kemungkinan jika IHSG-nya hari ini ditutup di bawah MA5, maka kemungkinannya adalah melanjutkan pelemahan menuju ke MA20-nya di 7455. Kita cek hari ini IHSG-nya di 7575, artinya lagi di persimpangan jalan gitu ya Mas, benar-benar di pintu gerbangnya banget. Jadi artinya kita tunggu nanti jam 4.15 pas udah tank fix harganya. Nah kalau jebol artinya kita lebih menyarankan untuk consider set your trailing stop, amankan cuannya dulu karena memang market diprediksi masih volatile begitu. Baik, dari sisi sentimen Ibu Mayang, dari sisi global tampaknya kesepakatan senjata antara Amerika dan Iran makin jauh ini. Amerika memblokade Selat Hormuz, kemudian juga menangkap beberapa kapal Iran, dan Iran katanya ingin membalas, dan mereka juga tidak mau untuk melakukan perundingan yang kedua ini dengan beberapa kesalahan yang dilakukan Amerika yang dinilai oleh Iran begitu. Kemudian di sisi lain, di mana ada blokade yang dilakukan oleh Amerika dan ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap gencatan senjata oleh Iran gitu. Jadi artinya Iran ini mulai menarik diri dari negosiasinya di negosiasi damai di Pakistan. Kemudian selain itu juga perlu dicermatin juga bahwa Iran ini menolak untuk melakukan diskusi kembali gitu dengan Amerika, dan ini akan kabarnya Amerika juga akan menghancurkan semua power plant dan semua jembatan di Iran jika Iran tidak setuju dengan proposal damai yang dilakukan oleh Amerika nantinya. Nah, kita juga perlu memantau nih perkembangan arahnya ke arah bagaimana nantinya, karena memang secara overall market itu baik domestik maupun di luar sana juga mau nggak mau bakalan terdampak terhadap sekarang market cenderung headline driven, apapun yang ada di geopolitik di Selat Hormuz ini juga akan berdampak sama pergerakan market di hari itu juga gitu. Dan untuk sekarang untuk IHSG pun juga terlihat bahwa IHSG fluktuatif tapi range pergerakannya sempit nih Mas. Jadi dia resisten MA50 di 7692 dan supportnya itu di MA5 7588. Artinya memang masih cenderung wait and see, menunggu perkembangan kabar selanjutnya begitu. Baik, hari ini harga minyak kembali melonjak Ibu. Apakah kekhawatiran akan inflasi kembali muncul ini? Karena sebelumnya ada ekspektasi inflasi akan tidak terlalu terdampak karena adanya kesepakatan dari Amerika dan Iran nantinya.
Iya, untuk harga komoditi crude oil ini pada Jumat 17 April lalu, Brent oil sempat bergerak di area 86. Kemudian setelah adanya ketegangan di Selat Hormuz pada akhir pekan lalu, ini naik ke 96 untuk hari ini. Jadi artinya ini juga ketegangan ini pastinya berdampak ke perkembangan harga minyak, karena memang Selat Hormuz itu kan 20% dari pergerakan minyak dunia kan. Ya, Nah, kebetulan nih Mas, BBM non subsidi kita juga mulai naik nih. oke. Jadi sebetulnya perlu diwaspadai juga mengenai tingkat inflasinya kita nanti, baik dari sisi domestik ataupun global, karena jika bahan bakarnya naik, artinya biaya produksinya naik, dan kalau biaya produksi naik, otomatis produsen atau pabrik-pabrik ini juga perlu untuk naikkan harga jualnya. Nah, ini Ya. nanti akan berimbas ke inflasi begitu. Baik, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Ibu Mayang, posisi indeks harga saham gabungan pelemahannya terbatas di 0,52% dan ditutup cukup mepet ke 7.600-an, 7.594. Dari saham konglomerasi ada Brent, hari ini ditarik ke atas di menit-menit jelang penutupan ke level 6.600, pelemahannya terpangkas menjadi 0,39%. Analisis teknikal untuk Brent. Iya, sebenarnya untuk Brent itu resistennya dekat lagi ya, ada di 6850, MA50. Jadi jika 6850 ini berhasil ditembus, maka untuk Brent terbuka peluang untuk memasuki area 7000 sampai dengan resistennya di 7450. Baik, penutupan hari ini di 6.600, pelemahannya terpangkas di 0,38%. Rekomendasinya Ibu untuk Brent? Kita lebih rekomendasi hold Mas, karena kalau beli kayaknya better beli di area supportnya ya, di 5650. Baik, penutupan hari ini di 6.600, tapi teknikal pemangkasan pelemahan Brent cukup signifikan jelang penutupan sesi kedua, memberikan sinyal besok akan kembali ke zona hijau tidak Ibu? Untuk saat ini dari sisi volumenya cenderung merah ya Mas, jadi artinya kita lebih ke hold tapi siap-siap untuk trailing stop. Jadi selama harganya itu masih bergerak naik, di hold, kemudian on the way menuju ke next targetnya tadi 6850, 7000, 7450. Tapi jika brandnya besok itu mulai jebol MA50, artinya brand bergerak di bawah 6300, maka bisa consider untuk set your trailing stop, amankan cuannya dulu. Baik. Dari Brent kita beralih ke perbankan big cap, Ibu. Hari ini perbankan big cap lebih cenderung bergerak mix, Ibu. BBCA ini penguatannya juga terbatas di 0,78% ke 6475. Nah, pelemahan paling dalam dialami oleh BBNI. Kita boleh ulas BBNI, Ibu, di tengah sentimen yang berkembang terkait juga dengan emiten ini. Hari ini melemah di atas 1%, 3670. Iya, untuk BNI sebetulnya saat ini dia bergerak di area supportnya. Support itu ada di 3610, 3720. Jadi artinya untuk BBNI ini kita rekomendasinya lebih ke spekulatif buy karena memang lagi di area support. Cuman untuk jangka waktunya mungkin agak harus bersabar gitu Mas, karena ini kita lihat fase tren turunnya ini sudah mulai melandai dan sekarang ini memasuki fase sideways, artinya ada kemungkinan di sini terjadi akumulasi sehingga harapannya bisa rebound menuju ke MA20 di 3800, kemudian target resistennya di 3930 sampai dengan 4050. Baik, di tengah sentimen berkembang, singkat saja untuk BBNI memberikan dampak juga tidak Bu, pandangan investor ke emiten BBNI? Untuk BBNI ini masih cenderung wait and see nampaknya ya Mas, karena kelihatan di sini trennya masih konsolidasi. Jadi untuk trading mungkin lebih ke investor jangka panjang ya, karena kalau untuk trading biasanya kita cari saham yang lebih cepat tuh, yang lebih volatile. Baik, 3670 penutupan hari ini melemah cukup dalam di 1,08% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Mayang, kita hold kembali Ibu. Kita akan coba lihat terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan masih bertahan di zona merah, tapi laju
pelemahan lebih ke arah terbatas jika dibandingkan dengan pelemahan dalam secara intraday hari ini. Di mana di posisi penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di 7.594.111, melemah di 0,52%. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.663, bergerak fluktuatif pasca pembukaan, kemudian sempat menyentuh ke level intraday tertinggi hari ini di 7.692.145. Jelang penutupan, tekanan terhadap indeks harga saham gabungan semakin dalam. Intraday terendah hari ini di 7.570.425 pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup melemah di 0,00% di level 315.721. Jakarta Islamic Index melemah di 0,56%. LQ45 melemah di 0,40%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Properti mengalami pelemahan yang cukup dalam di 2,04%, energi melemah di 1,34%, teknologi tertekan di 1,29%, dan konsumsi non primer melemah di 1,19%. Ya, rata-rata semua sektor hari ini bergerak di zona merah. Selanjutnya saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers yang masih bertahan di zona hijau di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan. BRMS ditutup menguat di 905, MDIA menguat di 120, energi hari ini juga melaju. Sampaikan, saya akan coba baca saja ya pemirsa ya untuk saham-saham yang masuk ke dalam deretan top loser. Oh ya, ternyata ditampilkan Bumi melemah di 242, BRPT melemah di 2140, PACK melemah di 282, dan cuan hari ini tidak cuan, ditutup di zona merah di 1535. Ya, updatean pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa informasi grafis, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.